Selamat datang di Kuda Hitam TV, channel inspirasi bagi para calon pemenang masa depan. Selamat datang di Kuda Hitam TV. Di video kita kali ini akan lebih seru lagi karena kita di sini nggak sendirian. Kita ngajak 7 CEO milenial bersama saya jadi 8. Jadi ada 8 CEO milenial dari perusahaan atau brand-brand menengah di seluruh Indonesia dari berbagai sektor. Kenapa sih kita ngundang mereka? Nah, karena di sini kita mau bicara tentang dampak pandemi corona dan strateginya gimana untuk mengatasi itu. Dan juga kenapa kita pilih yang milenial, karena generasi milenial ini cukup dekat, cukup akrab dengan yang namanya perubahan. Jadi cepat beradaptasi. Karena di generasi kita dulu saat kita masih kecil itu kita masih mengikuti tradisi-tradisi lama. Tapi begitu kita menginjak remaja, kita mulai kenal masuk yang namanya handphone berkamera dan berbagai teknologi handphone, lalu muncul lagi BlackBerry, lalu muncul smartphone, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Itu kita mengalami semua. Jadi di sini kita adalah generasi yang milenial, adalah generasi yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan. Karena itu saya mengundang mereka. Dan juga kenapa perusahaan menengah? Karena perusahaan menengah ini punya strategi-strategi yang cukup unik ketika menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Misalkan kalau bicara biaya operasional perusahaan-perusahaan menengah itu kan memang tidak sebesar perusahaan-perusahaan global. Jadi di sini kita banyak sekali perusahaan-perusahaan ini tidak mem-PHK karyawannya, justru memberdayakan kembali dan memberikan motivasi-motivasi untuk berubah dengan sesuai zamannya. Jadi kita masih punya, perusahaan menengah ini masih punya spare untuk melakukan perubahan. Di samping biaya operasional, tapi untuk melakukan perubahan kita masih punya spare. Jadi di sini yang menariknya di sini. Oke, kita langsung aja di topik pertama kita kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana dampak pandemi corona ini terhadap sektor bisnis perusahaan Anda. Ceritakan singkat langkah strategis Anda menyikapi dampak tersebut. Yang pertama kali dalam diskusi ini saya ingin tanya ke Pak Andi nih dari CEO Inixindo Jogja yang memang bergerak di bidang training dan sertifikasi IT dan juga IT konsultan biasanya buat para government. Boleh di share di sini, Pak. Oke, gini Mas, saya yakin hampir seluruh perusahaan punya dampak ya. Kalau banyak membaca dari referensi di internet, ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, ada juga perusahaan-perusahaan yang terkapar, gitu ya. Nah, kalau dari sisi list yang ada di internet itu, Inixindo itu masuk kategori perusahaan yang akan boom sebetulnya. Yang akan bertahan bagus di masa pandemi dan post pandemi gitu ya. Setuju. Ya, seperti itu. Jadi artinya online kami kebetulan waktu Maret akhir itu kami segera bergerak cepat di akhir Maret. Saya ingat banget mulai tanggal 23 itu saya langsung men-switch semua ke online training, Mas. Gitu. Padahal bulan Maret tuh belum ini ya Pak ya, belum terlalu gempar kan berita tentang pandemi. Belum. Gitu. Cuman saya udah banyak baca referensi, ini kayaknya bakalan bagaimana kejadiannya, sehingga tanggal 23 Maret itu saya sudah memutuskan untuk segera membangun studio. Jadi kelas-kelas di Inixindo ini, sekarang ini kami memiliki 5 studio, Mas. Jadi kami menyelenggarakan online training ini tidak homemade sebetulnya, tapi saya bikin sebagai pabrikan. Jadi ada 5 studio yang sangat komplit dengan kamera, lighting, lab, segala macam, sehingga penyelenggaraan training itu bisa kami harapkan mendapatkan hasil yang sama dengan sesi offline normalnya. Nah, jadi itu yang langsung saya kerjakan waktu itu tanggal 23 Maret jalan. Nah, habis itu saya segera menyusun plan. Itu yang paling pasti. Saya sudah harus berpikir bahwa karena tidak ada pergerakan manusia untuk training ke tempat kami yang biasanya setahun itu kita hampir 1.500 orang yang training ke tempat kita, gitu kan. Maka saya berpikir respon ini, uji coba ini cukuplah sekitar bulan April saja. Jadi sebulan ini kami melakukan fase yang namanya edukasi market. Karena kan online training ini kan suatu hal yang baru buat customer. Betul. Walaupun teknologinya lama sih. Saya udah kenal Zoom, Webex itu udah
Google Meeting segala macam udah lama ya, tapi bagaimana customer kita mendapatkan servis kita ini kan hal yang baru. Benar. Kemudian Inixindo ini kan udah umur 30 tahun, Mas. Oke. Tetapi saya mulai per 1 April menganggap diri saya startup. Wih. Nah, ini kuncinya, ini kunci besarnya. Seru ini kunci besarnya, karena saya menganggap bahwa online training adalah menjadi suatu produk yang baru buat kami, baru juga buat customer, metode delivery-nya berbeda, internal prosesnya berbeda, model bisnisnya juga berbeda, Mas. Sampai model bisnisnya juga berbeda, Mas. Oke. Beda dong. Kalau online training ini semua harus bayar di depan. Iya. Subscription-nya, ya. Ya, subscription di depan. Nggak bisa invoicing itu kami berikan kepada yang memang customer yang sangat prime, yang sudah engage dengan sangat kuat dengan Inixindo, itu pun dengan durasi 1 minggu lah, Mas. Dia dengan model transaksi. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengambil revenue, karena kan harga itu sangat jadi berubah, Mas. Harga training offline sama harga training online itu berubah. Iya. Di situ orang membayar interaksinya. Oke. Ya. Ini key bisnisnya yang akhirnya ketemu sama kita, bahwa orang membayar training itu mahal. Inixindo kan terkenal sangat mahal, Mas. Iya, terkenal lagi. Karena kami menjamin interaksi yang sangat kuat. Interaksi itu bagaimana intensitas komunikasi dengan instruktur di kelas, gitu kan. Kemudian lab-nya juga terjamin, services surround-nya juga sangat kuat ya, dari mulai penginapan, hotel, antar jemput, kemudian souvenir, komplit lah. Jadi semakin banyak interaction, maka itu akan membuat suatu harga yang lebih mahal. Nah, pada saat dengan online, kan interaksinya minim, Mas. Seperti kita begini aja kan? Iya, benar. Interaksinya minim gitu ya. Sehingga regulasi harga yang kami berikan itu memiliki benchmark terhadap seberapa besar interaksi yang kita bangun. Itu nominal yang kita berikan kepada customer. Tentu harga yang terbayar tadi memiliki banyak fase, yaitu kita perlu melakukan edukasi dulu, yaitu ada free online training, kemudian kita berikan kepada private dan sebagainya. Dan jangan lupa, Mas, di internal kami juga berubah. Ya, pasti. Iya. Resepsionis sudah nggak ada gunanya, Mas. Udah nggak ada yang datang. Benar. Siapa yang mau datang? Maka mereka di-switch fungsikan, kami geser fungsinya sebagai operator pada saat online training. Pada saat online, oke. Customer service yang, kan kadang customer kita, kok gimana nih login ke e-learning kita? Loginnya, linknya nggak masuk sih, Mas, materinya kok nggak bisa di-download sih? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin karena memang belum terbiasa, mereka butuh pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini customer service-nya tentu bukan yang selamat pagi Bapak, kan udah ketemu orang. Udah ketemu orang. Ya. Ada beberapa switch job. Kemudian materi-materi yang kita bangun itu juga harus kita rubah, karena pada saat kita mengajar online, materi yang kita berikan itu harus yang visualnya bagus. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak tekstual, tapi juga kombinasi antara visual sama multimedia. Otomatis produksi di belakang kita mendevelop ulang materi-materi kita menjadi multimedia base, gitu. Jadi yang kami lakukan kemarin, saya langsung ambil satu platform. Saya juga ambil platform Zoom gitu ya, dan saya perhatikan benar bagaimana security-nya. Dan bayangin, Mas, Inixindo itu kalau di kehidupan normal, yang tidak ada COVID-nya, yang training itu setahun rata-rata 1.500. Ini sekarang sebulan yang training 1.500. Nah, itu dia. Tadi kan tadi jadi bicara revenue, biasanya kan ya training offline itu kan sesuai dengan kapasitas kelas. Nah, kalau ini meskipun harganya akhirnya menyesuaikan, tapi kan kapasitas kelasnya jadi lebih besar. Ya, betul. Ya, jadi kita dalam tempo sebulan yang ikut di Inixindo itu 1.500, 1.500, Yang biasanya, sebetulnya pasnya sih sekitar 1.436, pasnya. Ambil aja 1.500 ya. Yang biasanya kita setahun 1.500, ini dalam tempo sebulan 1.000. Walaupun revenue yang didapat berbeda.
karena kan pricing-nya Ya. bisa turun sekitar 75% sendiri lah. Oh iya, 75%. Iya. Oke. Itu di masa edukasi ya, karena nanti di Juni dengan servis yang bertambah, karena tentu kan model interaksinya kita tambahkan dengan produk sistem yang sudah kita bangun, kita benar-benar bangun ulang, dan programmer saya mungkin Sabtu Minggu nggak pulang, Mas. Pokoknya sebelum tanggal 20 sistem e-learning kita, ini pertama kali di Indonesia, saya berani jamin Indonesia belum ada yang punya sistem e-learning. Wah, seru yang nih. kami buat tuh. Itu akan kami launching tanggal 20 besok, Mas. Hari Rabu besok. Hari Rabu ini ya, 20 Mei ya? Ya, tidak seperti e-learning yang biasanya, mohon maaf saya tidak menyebutkan. Kalau di dunia itu ada Udemy, ada Pluralsight, ada mungkin yang lagi heboh sekarang, ada Skill Academy. Kita nggak sekedar ngasih training, tapi ada value satelit lainnya yang sudah kita develop untuk gitu, kira-kira gitulah. Itu yang kami lakukan dari 23 Maret. Itu saya merasa inilah Inixindo 2.0. 2.0, oke. Inixindo seri 2. Di tahun 91 yang lalu. Oke. Tahun 2020 2.0 Inixindo. Iya, jadi udah generasi keduanya Inixindo. Gitu. Generasi keduanya Inixindo. Ya, gitu Mas. Kira-kira. Seru tuh, jadi bicaranya lebih ke interaksi ya. Gimana meskipun ini online, tapi interaksi yang terjadi saat offline itu bisa dipindahkan. Setidaknya sebagian besar itu ya Pak ya? Ya, karena saya tidak pengen mengurangi nilai training ya. Training itu kan yang menjadi kunci, training bukan learning ya Mas? Iya, itu bedanya. Learning sama training itu beda. Ya. Kalau ada learning by doing, tapi nggak ada training by doing, nggak ada. Iya, harus ada tutor dan peserta. Nah, itu. Sehingga saya berusaha sekali bahwa interaksi itu tidak menjadi berkurang atau berbeda jauh dengan offline, tetapi itu tetap bisa kita berikan, plus ada satellite produk tadi yang kita sedang develop. Saya belum bisa bilang, Mas, tunggu aja tanggal 20. Pasti jadi kejutan ini. Nah, saya yakin Indonesia belum ada. Wah, ini dia yang paling bikin penasaran. Nanti saya mungkin akan tanya-tanya lagi tuh Pak kalau udah launching. Boleh. Terima kasih Pak Andi dari Inixindo Jogja. Saya mau ke Mas Hilmi Aliandra Putra nih, dari CEO dari edunitas.com, di mana edunitas.com ini uniknya nih. Edunitas.com ini mungkin dikatakan kalau teknologinya baru, nggak terlalu baru, tapi di Indonesia saya baru nemuin yang kayak gini. Edunitas.com ini seperti sebuah marketplace perguruan tinggi. Yuk kita ke Mas Hilmi. Silakan Mas Hilmi Aliandra Putra. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Jadi sebelum saya mau membahas mengenai dampak pandemi pada perusahaan saya, saya pengen membahas mengenai Edunitas dulu. Karena saya ingin menggambarkan bentuk bisnis dan cara kerja lembaga Edunitas itu kayak gimana. Jadi Edunitas ini merupakan sebuah lembaga perusahaan bidang marketing. Dan kami fokus ke arah pendidikan, khususnya perguruan tinggi swasta atau PTS. Kemudian kerjasama kami dengan PTS, yaitu PTS itu fokus di pendidikannya, sedangkan kami fokus di marketing dan pendanaannya, sehingga kualitas PTS-nya akan cepat meningkat. Selanjutnya, mengenai fokus kami di bidang marketing itu ada yang offline dan juga ada yang online. Untuk yang marketing offline itu seperti pemasangan spanduk, pembagian brosur, dan kami juga mengadakan presentasi di setiap sekolah SMA atau SMK. Kalau di marketing online, itu kami punya 207 server yang berada di sekitar 5 data center. Dan kami juga punya paket programnya. Yang kalau kami bekerja sama dengan PTS, maka kami langsung masukkan data PTS ke program tersebut. Begitu sekali proses, program kami bisa membuat website sekitar 20-23 juta dalam hitungan menit. Kemudian kita juga memaksimalkan segala jenis media sosial, dimulai dari Facebook, Instagram, bahkan YouTube, dengan berbagai konten-konten baru yang kita upload setiap harinya. Jadi untuk calon mahasiswa yang mau mencari informasi mengenai PTS, semua itu sangat lengkap di sana. Untuk selanjutnya mengenai dampak pandemi terhadap omset perusahaan kami, jadi seperti ini. Dimulai dari omset kami per tahun, untuk tahun 2018
itu sebesar 139 miliar. Oke. Sedangkan tahun 2019, tahun lalu, itu sebesar 153 miliar. Oke. Jadi omsetnya naik 10,47%. Oke. Nah, itu kemudian jika omset ini kami hitung per bulan, contohnya kami ambil di bulan Maret dan bulan April, karena dekat dengan bulan ini. Oke. Untuk Maret tahun lalu, omset kami dalam satu bulan itu 10,5 miliar. Sedangkan Maret tahun ini itu turun jadi 10 miliar. Begitupun juga dengan terjadi di bulan April. April tahun lalu, omset kami 12 miliar, dan April tahun ini itu turun juga jadi 10,7 miliar. Oke. Seharusnya dengan kondisi pandemi ini, omset kami naik. Dan ternyata sebaliknya malah turun. Oke. Kenapa saya bilang seharusnya naik? Karena dalam pandemi ini semua karyawan kami justru berfokus pada marketing online. Ya. Dan kita juga tahu bahwa pengguna internet di Indonesia juga meningkat pesat. Yep. Itu semua menguntungkan untuk marketing online. Betul. Nah, jadi alasan kenapa omset kami harusnya naik. Oke. Tapi ternyata penyebab omset kami turun itu setelah kami analisis, sebagian karyawan kami itu masih belum bisa membedakan mana urusan pribadi, mana urusan kantor. Itu aja sebenarnya. Jadi ini memang harus kami benahi, dan insya Allah setelah 2-3 bulan omset kita bisa naik lagi, karena memang kami benar-benar bekerja keras untuk itu. Jadi sebenarnya dampaknya itu bukan ini ya Mas Hilmi ya. Sebenarnya mau ada pandemi nggak ada pandemi, sebenarnya secara sistem itu Edunitas juga sudah siap ya. Cuman di sini mungkin human resource-nya yang perlu Mas Hilmi lebih bina lagi gitu ya. Kualitas dari karyawan kami sebenarnya, mindset-nya gitu. Oke. Jadi begitu. Dan kami juga sangat menghindari untuk karyawan kami yang berada di zona nyaman. Jadi kita benar-benar harus berubah ke kebiasaan baru gitu. Oke. Insya Allah kalau misalkan untuk perusahaan lain kan banyak ya yang terjadinya PHK. Gitu. Tapi kalau di perusahaan kami benar-benar mencegah hal itu terjadi. Gitu. Jadi kami benar-benar ingin karyawan kami memang tetap bisa fokus dalam bekerja. Jadi kami lakukan untuk yang bekerja di marketing offline itu kami lakukan peralihan pekerjaan dari marketing offline dan seperti konstruksi, koki, teknisi semuanya itu pindah ke marketing online. Gitu. Jadi tidak boleh kalau bisa jangan perlu sampai melakukan PHK gitu. Yap. Dan juga kami lengkapi fasilitasnya yang pindah ke marketing online. Jadi seperti laptop, HP semuanya itu kita sediakan sesuai standar. Biar bisa untuk bekerja. Selain itu, masalah pandemi ini kami juga siapkan ketahanan pangan yang bisa bertahan selama 10-12 bulan untuk setiap karyawan kami. Menarik nih, ketahanan pangan. Iya, dan pangannya itu waktu itu kita beli tanggal 13 April di petani kami sendiri. Gitu. Kenapa kita sampai melakukan itu? Gitu. Karena pada saat itu harga pangan di para petani itu sedang turun dan mereka butuh hasil panennya untuk dibeli. Ya sudah langsung kami beli dan kami berikan ke karyawan kami. Jadi nggak ada maksud untuk nimbun istilahnya gitu tuh. Iya. Ya karena dari sisi petaninya juga butuh gitu kan ya. Itu petani lagi butuh untuk dibeli. Dan kebetulan ladang itu juga memang punya salah satu dari grup Edunitas itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Apalagi WHO dan Presiden juga sempat bilang bahwa bakal terjadi krisis pangan di sekitar bulan Agustus atau September gitu ya. Jadi kita benar-benar mempersiapkan itu. Apa katanya krisis pangan gitu. Oke. Wah, keren banget Edunitas ini. Jadi semua yang tadi saya jelaskan itu kami melakukan itu semua karena kami yakin bahwa ini adalah perjalanan satu arah, di mana kebiasaan baru akan lahir dan tidak akan kembali lagi ke kebiasaan lama. Ya, betul. Ya, karena kan kebanyakan mindset orang ini corona akan berakhir nih kalau sebentar. Itu enggak mungkin memang. Ya, soalnya dari diskusi kami waktu itu, kami juga sempat mengadakan rapat dan kami yakin bahwa ternyata corona ini tidak akan selesai jika vaksin belum ditemukan. Apalagi kita tahu bahwa vaksin itu baru ditemukan kurang lebih setelah 18 bulan itu. Iya, 2-3 tahun, betul. Ya, jadi
kebijakan bekerja di rumah itu sudah kami anggap permanen. Jadi Permanen. sementara gitu. Oke. Jadi dari situlah mempersiapkan infrastruktur dan human resource-nya, terutama mindset orang-orangnya tadi ya. Ya, betul. Jadi, Ya, ketimbang di PHK, mendingan di mindset-nya dirubah, dikembangkan Ya. lagi itu ya. betul. Oke. Ya, dan perusahaan kami ini juga selalu berusaha untuk mengubah segala hambatan tantangan menjadi peluang. Oke. Dan apalagi di Al-Quran, di kitab juga ada bahwa kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan, benar. Di balik adanya tantangan pandemi ini, kami yakin pasti ada peluang untuk perusahaan kami lebih maju. Benar. Itu. Nah, ini menarik nih, Mas Hilmi. Ya. Saya jadi nangkep sebuah konsep. Benar nggak sih kalau sebenarnya kayak gini ya? Mungkin alam semesta ini lagi bikin seperti garis lab 2, lab 3 atau lab sekian. Jadi ditutup, dihentikan dulu. Terus di sini yang sudah terlanjur sudah perusahaan besar itu kan dia sudah di pojok sini. Sedangkan kan ada perusahaan-perusahaan kecil yang masih di belakang nih. Jadi ini seperti ini ditahan, ini kesempatan untuk ngejar ke sini nih. Ya. Nah, begitu ini pada sudah sampai sini semua, yang perusahaan besar, kecil maupun sedang, ini akan kebuka lagi dan sehingga startnya bareng lagi tuh. Iya. Jadi saya sempat berpikir, oh jangan-jangan bagi perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan kecil, ini adalah kita menuju start yang sama nih, makanya seperti dihentikan dulu. Iya. Ini dia menariknya. Oke, ada lagi Mas Hilmi yang bisa disampaikan? Itu saja ya. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Kita ke CEO dari perusahaan yang lain. Saya juga pengen coba dari sektor pariwisata nih. Kita ada Mas Jaka Mahendra dari Kaendra Raya Eterna. Nah ini kan udah pasti ya Mas ya. Dalam sektor pariwisata itu udah nggak bisa diapain, juga udah kelihatan yang paling terdampak karena orang juga takut mau bepergian. Gimana Mas dampak, bisa diceritain lebih detail lagi? Dampak itu gimana Mas di sektor Anda? Oke, secara detail Mas Farlo ya, saya panggil Mas ya karena saya dari Jawa Timur. Ya, sama. Jadi gini, yang jelas saya waktu pertama kali diumumkan bahwa ada wabah corona oleh Presiden Jokowi, dari saya sendiri ada 3 grup yang cancel. 3 grup? Langsung 3 grup itu artinya Wisata. 1 grup, betul. 1 grup itu 1 bus lah kalau domestik Mas ya. Wow. Karena kan kita lebih ke domestik kan pasar kita. Itu ada 3 bus cancel, ada down payment masuk, otomatis juga ada down payment kita yang ke supplier juga kan, kayak ke hotel sama bus gitu kan. Ya otomatis keuangan harus data ulang gitu loh. Keuangan harus data ulang, terus dampak yang terbesar itu ya saya dengar baru sampai Desember 2020 itu tidak akan ada penerbangan internasional keluar atau masuk ke Indonesia, kecuali yang urgent ya, urusan diplomatik atau tenaga ahli dan lain sebagainya. Otomatis kita ya jangan berharap ada wisata asing sudah sampai akhir tahun kan, seperti itu. Terus info dari teman-teman yang di kapal pesiar nih Mas Farlo, saat kita kontak-kontak mereka, biasanya mereka ada aja ya datang ke Surabaya, ke Probolinggo kan gitu. Ini estimasinya baru akan ada kunjungan pertama 18 bulan ke depan. Jadi akhir 2022. Kurang lebihnya seperti itu. Karena emang urusan health and safety untuk tamu asing itu adalah prioritas gitu kan. Urusan makan aja kita harus beneran yang ngecek kan, ada inspeksi restoran gitu. Takutnya nggak higienis, terus perut mereka nggak mentoleransi, itu nanti klaim asuransinya ke kita jatuhnya kan. Itu dari makanan ya. Belum, apalagi kalau ada wabah semacam corona kayak gini, level parnonya pasti lebih tinggi. Betul. Jadi di sini posisinya kan Kaendra ini kan selain travel agent ya, untuk corporate juga tadi kan grup-grup itu ya. Betul. Apalagi yang bisa dijalanin Mas? Maksudnya gimana ngatasin tadi ya dampak finansial atau gimana kan selain travel wisata juga MICE juga. Betul. Dari sisi CEO-nya mungkin masih bisa dijalankan. Kayaknya sulit juga ya di situ ya Mas ya. Jadi gini Mas Farlo, yang solusi pertama yang paling real adalah ya untuk teman-teman yang ikut bekerja di sini, kemarin kita disuratin dari Dinas Pariwisata kan.
mau dibantu, difasilitasi untuk dapat kartu prakerja. Oke. Nah, di sini saya senang karena pemerintah ada untuk kita. Penyumbang devisa terbesar kedua kan pariwisata. Iya, betul. Tentunya kita prioritaskan ke teman-teman kita yang statusnya biasanya freelance kan. Kalau pariwisata itu yang kita dahulukan tuh solusi real yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara pariwisata ya udah nggak bisa gitu loh. Kita harus menerima kenyataan. Tapi kalaupun untuk event, mau event apa juga nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena nikahan aja udah dilarang gitu loh. Nikahan yang mereka bayar sendiri ya kan, sampai harus di cancel. Teman-teman kita di catering juga pada ngeluh kan, karena udah belanja bahan, stoknya jadi bad stock kan akhirnya sekarang kayak gitu. Sempat event yang jadi event yang paling bisa dilaksanakan cuma event pemerintah untuk saat ini, dan itu pun yang event yang sifatnya kayak bantuan gitu loh. Jadi kayak ada BLT, pelaksanaannya kan harus diambil langsung. Itu pun dengan protokol yang lebih ribet daripada sebelumnya kan, karena ya untuk space kita harus 2-3 kali lipat, karena dulu yang kursi bisa dipepetkan, sekarang harus 1,5 meter gitu kan. Kasarannya kalau dulu cuma 1 tenda, sekarang harus 2 tenda kan kayak gitu. Dan itu pun untuk event yang sifatnya urgent aja, untuk BLT dan lain sebagainya. Di luar itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi kita harus realistis juga gitu. Memang industri kita sedang lagi down gitu loh. Lagi down ya. Dan ini prediksi Mas Jaka sendiri berapa lama? Kalau untuk wisata asing ya 18 bulan yang saya bilang tadi, karena ini kan sumbernya dari ini ya, para pekerja di kapal pesiar gitu kan. Kalau untuk turis asing 18 bulan lagi, tapi kalau untuk turis domestik ya kita tahulah karakter orang Indonesia kayak apa kan. Ya mereka sudah traveling independen kok untuk saat ini. Artinya traveling independen itu level kota-kota lah, ngabuburit di pelabuhan tuh masih ada kayak gitu. Jadi ada sedikit. Tapi yang ke tempat wisata jelas masih. Nggak bisa. Jadi tempat wisata yang skala besar seperti di Probolinggo ada BJ Bakau Resort kan, itu aja sudah menyatakan diri tertutup untuk kunjungan wisatawan. Karena mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kota Probolinggo. Jadi sekarang Mas Jaka sendiri gimana? Dan memang wisata sama IO lagi ditutup, lagi down. Terus apa yang apa yang Mas Jaka lakukan gitu? Setidaknya untuk diri Mas Jaka sendiri kan tentu kita harus tetap produktif gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Apa solusinya tuh, Mas? Kalau saya sendiri yang saya lakukan di sini adalah ya kita kembali ke akhirnya di luar bidang pariwisata, Mas Farwe, tapi nggak apa-apa kan ya? Iya dong. Jadi kita kembali back to basic lah, perdagangan barang. Awal mula perdagangan itu kan barang, barter, ya kan? Terus barang apa yang pasti dibutuhkan? Pastinya bahan makanan gitu. Jadi sekarang kita berkecimpung di distribusi, ya kalau boleh ngomong bahan-bahan mentah ataupun setengah mentah untuk dapur. Salah satu contohnya adalah telur, juga ada frozen food, juga ada tahu. Jadi sementara ini kita mendistribusikan barang kebutuhan pokok, dan dalam jangka waktu dekat ini ya rencana sih maunya beras gitu kan, karena pasti dibeli gitu loh. Mau margin setipis apapun orang pasti beli gitu loh. Kayaknya paling safe saat ini itu deh. Oke, terima kasih Mas Jaka dari sektor pariwisata. Ya memang lagi down dan memang solusinya juga ya hampir nggak ada solusi gitu ya gitu. Tapi kita semua berdoa bahwa sebentar lagi kan ini kan kalau PSBB selesai, corona semakin menurun, orang akhirnya mau refresh, mau wisata yang pasti benar-benar full wisata gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan sektor ini kembali pulih, Mas Jaka ya. Betul, amin. Terima kasih Mas Jaka. Sekarang saya ke yang lainnya. Saya ke Pak Robi dulu dari Pisces Elektronik. Nah ini menarik. Ini Pisces Elektronik. Jadi kalau penonton tahu ya, Pisces Elektronik ini brand elektronik rumah tangga yang memang mungkin belum yang seperti brand-brand yang sudah besar, tapi
di sini mereka sudah menjalankan berbagai strategi udah lama, strategi-strategi digital dan juga strategi-strategi offline. Jadi sudah gerilyanya juga sudah cukup lama gitu. Mereka mengambil strategi disrupt juga gitu. Ini kita penasaran nih, kita gimana caranya Pisces Elektronik ini untuk terutama di saat pandemi ini. Boleh Pak Robi, dampak pandemi terhadap sektor bisnis elektronik rumah tangga, sektor bisnis Pisces itu Pak, bisa diceritakan apa dampaknya dan gimana Pak Robi menyikapinya? Silakan Pak Robi. Oke, ya, makasih Pak Farlo atas kesempatannya. Di bidang elektronik rumah tangga di kita, karena kita ada di bagian penjualan offline ke toko-toko dan juga ke online, yang pasti dari sisi offline karena COVID-19 ini pasti sangat terpengaruh juga. Banyak toko-toko yang harusnya bisa jualan jadi harus tutup. Karena PSBB itu, ada toko yang memang bisa buka tapi juga sepi pengunjung ya. Oleh karena itu kita harus fokus untuk memetakan toko-toko yang memang lagi rame justru di saat seperti ini, dan itu memang ada. Kebanyakan memang toko itu adalah menjual juga di online. Ya, jadi kita harus tahu toko-toko yang kita memang jual itu, dan kita gempur dengan produk-produk yang kebetulan memang lagi laku di saat Lebaran ini, lagi pas gitu. Jadi kita penjualannya ke situ, kita arahkan. Kalau dari segi terpengaruh sih memang ada terpengaruh, tapi kita masih oke lah, masih dibilang oke lah. Terus kalau dari penjualannya online juga sebenarnya sangat jauh meningkat sebenarnya karena masa pandemi seperti ini. Jadi gitu, memang strateginya menariknya toko-toko atau distributor atau reseller itu dipetakan dulu ya Pak, dipetakan mana mereka yang masih rame bahkan di event-event ini, dan juga terutama kalau mereka juga punya online shop gitu ya Pak ya, atau buka toko di marketplace itu lebih diutamakan ya, bener juga sih. Ya. Jadi kita punya database dari toko ini. Dari awal kita setiap yang tadinya kita punya sales yang harusnya keliling, karena mereka nggak bisa keliling, jadi mereka harus menelpon. Dan di telepon itu ya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya apakah mereka terdampak gitu, seberapa terdampaknya. Mensurvei gitu. Ya Pak ya, disurvei. Ya. Kalau kita udah dapat database-nya di sana, ya kita habis itu kita barang apa yang laku di sana, tipe pengunjungnya seperti apa, nah itu kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita jual di sana Pak. Kalau dari internal Pak, dari cara Pisces Elektronik beroperasi ini ada perubahan nggak Pak dari internal perusahaan sendiri Pak? Ya, internal kalau dari kita punya kantor itu 80% work from home semuanya. Sisanya ada yang memang harus kerja, dan kebetulan karena memang rumahnya di daerah situ juga, jadi tinggal naik motor sudah sampai gitu. Jadi itu masih bisa lah. Tapi sisanya kita arahkan main ke data, main ke telepon, dan memang sistem kita mendukung buat work from home juga. Jadi semua bisa remote akses ke server gitu. Jadi 100% internal, 80%. Kalau bicara 80% berarti 20%-nya mungkinan kan masih ngantor ya. Kalau 20% sih masih bisa melakukan protokol-protokol kesehatan yang disarankan ya Pak ya. Kan sepi gitu ya tinggal. Dan yang menarik nih 80% bisa work from home ya Pak ya. Padahal Pisces Elektronik nih pabrik juga, tapi sistemnya sudah disiapkan sedemikian rupa biar bisa digital gitu Pak ya, beroperasinya ya Pak ya. Oh iya, kita memang digital tuh udah penting, apalagi di zaman sekarang ya Pak ya. Kita harus punya sistem yang mumpuni buat mereka kerja dari rumah sih. Memang kalau challenge mungkin di perusahaan yang baru itu, challenge-nya waktu itu ada 3. Saya bisa ingat 2. Satu dari segi cash flow. Itu masalah kemungkinan nomor 1 atau nomor 2 itu dari cash flow. Cash flow-nya nggak bagus. Kedua dari tim.
Itu ketiga bisnisnya emang jelek. Market yang dimasukin memang jelek. Oke. Kalau kita bicara cash flow, apalagi di masa pandemi ini, sebenarnya kita udah harus sadar cash flow ini operational cost seberapa banyak itu harusnya sebelum pandemi. Betul. Jadi kita sendiri memang dari sebelum pandemi memang kita sudah sangat lean ya. Kalau saya bikin perusahaannya itu, kalau memang nggak perlu ada pegawai, saya lebih cenderung bukannya nggak mau ya, cuman saya nggak mau menambah fixed cost. Ya. Benar, setuju. Betul. Oke, terima kasih Pak Robi. Saya kepengen ke Mas Heru nih yang punya Amani Tekno, di mana Amani Tekno ini salah satunya adalah bergerak di bidang smart home. Jadi kalau teman-teman punya rumah pengen otomatis gitu ya, apa-apa pengen otomatis pakai remote, mati sendiri, keluar rumah dalam jarak berapa meter itu terus langsung gembok sendiri. Banyak sekali manfaatnya, tapi di sini kita lebih bicarakan dari bisnisnya Mas Heru sendiri. Karena ada corona tadi itu, dampak pandemi ini, dampaknya kayak gimana Mas? Berasa banget nggak, beda banget nggak dari yang sebelumnya Mas? Silakan Mas. Ya, pertama untuk masalah pandemi, ketika ada pandemi ini terus sudah pasti berdampak karena kebutuhan akan smart home ini bukan kebutuhan pokok, keinginan, gitu ya? Bukan kebutuhan pokok, jadi agak berkurang gitu. Paling ketika ada kelebihan dana dan mereka memang punya kesukaan atau hobi dan senang akan sesuatu yang otomatis, teknologi banget gitulah ya, teknologi high tech segala macam gitu. Jadi mereka menyukai itu. Yang jadi problem dari masyarakat itu mereka agak bingung menentukan produk mana yang akan dipakai, karena di pasaran ada beberapa produk yang menawarkan dengan beberapa macam fitur, berbagai macam kelebihan, itu, berbagai macam kemudahan operasional, interface segala macam. Jadi strategi Amani Tekno ini bagaimana memberikan pengetahuan tadi itu ya. Pengetahuan produk. Jadi mereka penggunaan produknya seperti apa, bagaimana cara pasarnya, instalasinya seperti apa. Jadi apabila kita Amani Tekno ini adanya di Bogor ya, ada permintaan di Kalimantan atau Banjarmasin, ada kesulitan gitu. Karena lagi ada PSBB ini ya. Iya, kita berikan produknya secara kirim paket online. Betul. Bagaimana cara pasangnya Pak? Iya, benar. Kita support penuh itu ke mereka. Itu yang bisa langkah yang dilakukan oleh Amani Tekno, bagaimana memberikan support pelayanan secara teknik ke pembeli seperti itu. Karena emang Amani Tekno ini produknya teknologi, tapi kan ini harus dipasang gitu ya, harus diinstal secara manual gitu loh. Terima kasih Mas Heru dari Amani Tekno. Saya mau ke Mas Danu Hendra Nugraha, CEO dari GT Corp, PT GPS. Mas Danu, ini menarik nih, karena di sini PT GPS bergerak di bidang teknologi transportasi ya Mas Danu ya? Betul. GT Corp ini teknologi transportasi dan B2B juga, B2C juga gitu. Artinya di sini dampak pandemi ini juga pasti ada gitu. Mas Danu, dampak pandemi terhadap sektor bisnisnya GT Corp ini itu apa Mas Danu? Dan juga ceritakan singkat langkah-langkah strategis Mas Danu menyikapi dampak tersebut. Di sini Mas Danu berlaku sebagai Chief Operation Officer-nya dari GT Corp ya Mas Danu ya? Betul Mas Warlo, betul. Siap. Silakan Mas Danu. Untuk dampak yang terjadi akibat pandemi corona ini di bisnis saya, kebetulan bisnis saya memang bergerak di transportasi digital ya, transportasi. Jadi kita menjual device-device untuk men-tracking transportasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita domisilinya. Dampaknya sih
sedikit banyak cukup terasa sekali ya. Terlebih dari sektor penjualan itu sangat menurun sekali. Karena memang kita penjualan itu kan biasanya langsung kita datangkan ke end user kita untuk kita instalasi, lalu kita edukasi, training. Nah, namun setelah ada pandemi corona ini memang sangat, karena ada social distancing, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung oleh customer kita. Maka dari itu ini penjualan sangat turun, tapi itu tidak menutup penjualan kita tidak ada ya, masih tetap ada, tapi kebanyakan kita pending. Dalam arti pendingnya kita masih tetap menerima order, namun untuk pemasangannya kita tunggu sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan, tapi sudah masuk ke dalam PO kita sudah terima PO dari customer kita. Di sisi lain, nggak hanya pengurangan penjualan ya, tapi kita juga di sini menemukan satu peluang, yaitu karena warga Indonesia ini semuanya di lockdown, artinya semuanya pada di rumah aja. Kita jadi mempunyai senjata baru, yaitu membuat warga Indonesia masih bisa tetap mengontrol kendaraan mereka dari rumah. Nah, itu sesuai sekali dengan tujuan kita dengan sistem GPS tracking yang memang fungsinya men-tracking hanya dari device mereka masing-masing. Nah, itu sebagai satu bentuk plus juga untuk kita, hikmahnya lah ya, kalau bisa saya sebut hikmahnya dari pandemi corona ini seperti itu, Mas Parlo. Oke. Jadi dampaknya lebih ke cara beroperasinya dan sekarang ini menemukan peluang lebih ke yang B2C-nya lebih besar gitu ya, Mas Danu ya. Betul. Kalau ke corporate, ke perusahaan-perusahaan masih tetap maksudnya ada peluang-peluang baru, ada kesempatan baru, atau memang sedang ke arah B2C dulu aja sekarang ini, Mas? Saat ini sih lebih cenderung ke B2C-nya ya, karena kalau untuk ke corporate-nya, karena corporate juga kan sedang PSBB ya, jadi banyak perusahaan yang memang menonaktifkan sementara operasional mereka gitu. Oke. Jadi itulah langkah-langkahnya, dampaknya lebih ke operasional. Betul. Oke, ada lagi kira-kira Mas Danu? Saat ini sih masih berjalan sesuai alurnya aja ya, kita ikutin maunya seperti apa, kita masih juga ngebaca juga, tapi secara keseluruhan dampak yang terjadi memang nggak terlalu signifikan ke bisnis saya, tapi secara langsung juga kita memang ambil hikmahnya, mengistirahatkan beberapa karyawan yang sebelumnya memang kerjanya terlalu diforsir, dalam artian diforsir maksudnya setiap hari mereka keluar lapangan, sekarang mereka hanya tinggal tunggu orderan dan bisa dilakukan dari rumah pekerjaannya juga gitu sih. Diistirahatkan bukan berarti di PHK kan, Mas Danu ya? Bukan. Ya. Alhamdulillah kita sampai saat ini belum ada pengurangan karyawan sama sekali. Ya, karena itulah menariknya kenapa saya kemarin mengundang beberapa CEO dari perusahaan menengah ini, karena semua yang kita undang di video ini nggak ada satupun yang mem-PHK karyawannya. Itulah menariknya perusahaan menengah, karena perusahaan menengah itu selain mereka punya budget operasionalnya juga dibilang besar, juga nggak terlalu sebesar perusahaan yang sudah punya karyawan sampai ribuan ya. Tapi dengan operasional yang tidak besar itu, perusahaan-perusahaan ini masih punya spend untuk beradaptasi dengan sesuatu hal yang misalkan tiba-tiba terjadi. Jadi itu bisa langsung segera switch. Ada spend untuk switch ke berbagai sektor, ke berbagai cara. Nah, itu yang menariknya memang. Jadi lebih ke human resource-nya itu yang diajak bermindset bahwa ini perubahannya seperti ini gitu. Ya, oke. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Danu atas sharing-sharingnya di sini. Saya yang paling di sini yang salah satu yang unik adalah dari bidang kulineran, dari bidang bisa dikatakan bidang kuliner juga, perkebunannya mungkin juga. Beliau ini juga sudah sering ikut festival di berbagai festival kopi di luar negeri, mengajar kopi juga. Pokoknya banyak ceritanya, saya nggak bisa sebutin satu persatu sampai bingung mau nyebutinnya. Saya mau ke Pak Rudi dari Baracik Coffee. Pak Rudi, dampak pandemi terhadap sektor bisnis Pak Rudi sekarang nih Pak, bisa diceritakan singkat langkah strategis Pak Rudi mengatasi ini? Silakan Pak Rudi. Oke, Parlo ya.
Salam ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk sharing tentang kopi. Memang hidup saya itu di kopi. Ya, jadi sudah 5 tahun kami berjuang dari 5 Mei 2015. Kopi tanah air kita, yang kebetulan salah satunya adalah brand adalah Barachi. Mungkin teman-teman sudah tahulah kami punya kafe ada di The Breeze ya. Mempunyai konsep Indonesia banget gitu lah. Ya. Nah, jadi memang COVID ini menurut saya sangat luar biasa. Tapi di balik peristiwa yang membuat kita susah, pasti ada peluang yang baik. Itu bisnis, di mana ada kesusahan, pasti di balik itu ada sesuatu yang opportunity. Nah, jadi saya melihat bisnis kopi ini memang mengalami cukup drastis. Mungkin Parlo bisa lihat dari report dari Menteri Pak Wisnu Tama bahwa ada satu kesimpulan atau satu penelitian bahwa 90% bisnis kopi drop. Nah, kok bisa ya? Padahal kan konsep online bisa. Nah, online bisa beli online, tetapi online itu tidak besar, dia hanya 10%, karena kopi itu memang harus dinikmati sambil cerita, nongkrongnya, lifestyle-nya, ya kan? Beberapa kedai-kedai kopi yang memang brand-brand ternama yang cukup membuat perubahan di gaya hidup, sehingga munculnya sekarang brand-brand Indonesia yang sampai ke desa-desa. Ya. Nah, jadi saya pikir ini momentum yang baik. Jadi memang kami sangat-sangat terpukul juga dengan 90% cukup jatuh. Dan ini, tetapi ada satu spirit bahwa tidak boleh satupun juga di dalam tim kami ini harus PHK. Ya, memang kami tidak perusahaan besar, tapi kami sudah ber5 tahun berjuang dengan tim, dan saya sudah cerita banyak sama tim. Bahwa selama 5 tahun kami tidak pernah susahkan mereka. Baru kali ini perusahaan susah 3 bulan. Ya, mudah-mudahan setelah Jun nanti 8-15 itu kita mulai. Ya, kita mulai lagi, tapi dengan the new normal coffee Indonesia. Jadi gayanya orang ngopi nanti jadi berubah. Jangan kaget. Datang harus dipersiapkan, harus cuci dulu tangan. Ya kan, semua ada kayak itu, masker dipakai. Tapi ada jaga jarak, ya kan? Nah, bisa dilihat juga di Barachi tuh. Jaraknya kan seperti warung, jadi tetap jaraknya masih ada 1 meter. Ada 50-60 cm bisa oke. Nah, tapi di meja-mejanya juga nanti kita harus kasih pembatas yang transparan. Ya kan? Jadi pola-pola yang artinya yang the new normal ini harus kita terapkan di bisnis kopi. Jadi saya rasa semua orang mengalami, tetapi ya kita harus tetap semangat, gitu loh ya. Contoh, saya meskipun ikut pusing, tapi saya sempat melukis nih di belakang, bisa lihat tuh. Nah itu tuh tadi saya penasaran itu ada pajang lukisan tuh, jangan-jangan dari kopi itu Pak Rodi? Iya betul, Parlo. Itu dari kopi Pak Robi? Kopi. Jadi ini ide muncul karena COVID. Nah, jadi kebetulan tahun 2018 kami itu juara dunia di Perancis. Jadi kami mendapat gold medal AVPA 2018 untuk kopi Papaku Manggarai. Itu dari Flores Manggarai. Nah, jadi kopi itu kami menang dipertandingkan kompetisi hampir 200 peserta dari 11 negara penghasil kopi seluruh dunia. Dan kita pertama kali menang Fine Robusta di seluruh dunia. Dan kita lah satu-satunya pertama kali Indonesia. Nah, jadi kopi ini saya aplikasikan bubuk kopinya itu untuk menjadi satu lukisan. Ya, kebetulan lukisan ini adalah namanya Wairebo. Apa Pak? Wairebo. Mungkin Parlo bisa tahu Wairebo itu ketinggiannya sekitar 1.300-1.400, terkenal sebagai desa di atas awan. Jadi untuk mencapai desa Wairebo ini yang di Ruteng Manggarai membutuhkan waktu 5-6 jam berjalan kaki
tidak menggunakan sepeda, tidak menggunakan motor, apalagi mobil, alias jalan kaki. Nah, kopi-kopi ini dihasilkan di daerah seperti Wairebo ini. Kalau kebetulan yang kemarin juara dunia namanya Wairi. Oke. Jadi mereka namanya Iya. Jadi itu benar-benar dari sana itu Pak, kopi yang dilukis ya, juga tuh ya? Betul. Dan ini adalah binaan saya, binaan petani yang sudah hampir kurang lebih 4 tahun. Jadi Bahkan, Pak Rudi ini selain berbisnis kopi, berkebun juga, ikut festival juga membina petani-petani kopi ya Pak Rudi ya? Ya, betul. Karena saya dari 2012 saya bekerja sama dengan dulu Kementerian PDT namanya, daerah tertinggal, untuk bikin konsep yang memang membantu mengentaskan kemiskinan daerah-daerah tertinggal. Oke. Nah, kebetulan hasil penelitian kami 2014, kami menemukan kurang lebih ada 154 kabupaten dari 183 semuanya penghasil kopi. Nah, jadi luar biasa kan? Dan luasannya itu, Parlo, 70% luasan Indonesia. Wih. Tapi ada tapinya. Oke. Miskin semua. Aduh, itu dia. Nah, jadi kebetulan saya kan kebetulan pada waktu 2012 itu saya masih bergabung kerja di body shop, The Body Shop, oke. Ya, jadi saya menginspiring bagaimana body shop itu bisa fair trade, green behavior. Nah, ini yang saya mulai terapkan di kopi. Salah satu adalah di Flores. Nah, jadi kalau kita Parlo di dalam bisnis kopi itu disebutnya dari Gayo sampai Wamena. Gayo sampai Wamena, oke. Itu seperti Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, ya benar. Nah, tapi kemudian 2018 ini saya fokus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu namanya Fine Robusta. Fine Robusta. Fine Robusta Movement. Jadi itu dari Sidikalang sampai Manggarai. Oke. Nah, itu yang mengejutkan, kopinya di atas 1000 meter semua. Wow. Dan 2 kali kami menang juara dunia. 2019 kami menang lagi bawa kopi Bengkulen Kepayang dari Bengkulu. Itu minuman Ratu Belanda tahun abad 19. Oh ya? Itu dihasilkan dari Kepayang. Oh. Nah, itulah Pak. Jadi saya pikir COVID ini memang cukup membuat trauma, tetapi justru momentum kami untuk membranding. Benar. Jadi jual kopi itu jangan cuma hanya jual just drink. Betul. Kamu harus punya storytelling. Itu dia. Berdayakannya. Kalau bahasa kami itu from pump to cup. From pump to cup. Jadi pump to cup. Nah, itu loh. Iya. Makanya tadi saya juga sempat agak merasa terhipnotis gitu ya dengan storytellingnya tuh jadi kok ini menarik gitu ya. lebih jadinya ngikutin gitu. Oh, sampai dulu jadi minumannya Ratu Belanda di tahun sekian, terus di atas 1000 meter. Itu kan sesuatu yang membangkitkan rasa penasaran kita, terus yang akhirnya terus oh ada ya di Indonesia kopi yang sekualitas sampai kayak gitu. Ya. Itu keren. Luar biasa. Itu mungkin Pak Rudi ya, kalau sedikit masukan, ketika cerita itu dijadikan sebuah video di YouTube, wah itu akan jadi keren lagi tuh Pak. Ya, insya Allah ya. Itu nanti saya lagi mau belajar. Karena 5 tahun saya sudah punya cukup banyak gitu loh. Betul. Cuman ini momentumnya. Jadi banyak tahun. Iya. Oke, nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa Pak. Carlo, Anjar. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Nah, itulah tadi sharing-sharing dari para CEO milenial ini, dari perusahaan menengah ini, di mana ya cukup ada beberapa yang berbeda, ada yang sama, tetapi di sini seru ya. Artinya perusahaan-perusahaan ini punya strateginya masing-masing itu dan cukup unik. Lalu kalau dari ini kan ngomongnya 8 CEO milenial ya. Kalau dari Kuda Hitam sendiri gimana sih? Nah, Kuda Hitam ini kan kita sebagai digital marketing agency. Jadi memang bidang kita adalah sudah digital, itu digital marketing.
perubahan dampaknya, kalau bicara dampak, brand-brand besar atau perusahaan-perusahaan besar ini memang sedang merampingkan cost-nya saat ini, sehingga budget mereka untuk digital marketing itu diturunkan karena mereka sudah punya biaya operasional yang besar. Nah, di sini tapi ada peluang baru justru dari perusahaan-perusahaan menengah. Jadi di sini justru kuda hitam sendiri selama beberapa minggu ini, beberapa bulan ya, sejak pandemi ini terjadi, itu justru permintaan dari perusahaan-perusahaan menengah itu meningkat drastis. Ya mungkin karena salah satunya adalah akhirnya timbul kesadaran untuk melakukan strategi-strategi digital marketing itu semakin tinggi kesadarannya, sehingga dirasa bahwa oke, kedepannya ini nggak akan bisa lagi mengandalkan marketing konvensional dan lain sebagainya, maka mereka akhirnya mengarah ke digital marketing. Nah, disitulah dampak positif yang dirasakan oleh perusahaan kami sendiri di PT Kuda Hitam Global ini. Oke, kita akhiri video ini, tapi jangan lupa kita masih bersama 8 CEO milenial ini di video berikutnya. Jadi di video kedua nanti kita akan bicara tentang teori konspirasi dan the new normalnya. Gimana kita menyikapi the new normal itu. Jadi ikutin terus, jangan lupa subscribe, dan ikutin terus, jangan lupa video kedua nanti ditonton lagi, karena kita masih akan membahas tentang the new normal, tentang dampak-dampak pandemi ini bersama 8 CEO milenial ini. Sampai jumpa.